Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menegakkan langit dan membentangkan bumi, dan yang telah memberi kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, dan yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati para dewan juri yang hadir di sini, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, yang saya hormati para pendengar setia Radio Extra FM, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan fi sabilillah. Terima kasih kepada kakak MC yang sudinya telah memanggil nama baik saya untuk menyampaikan satu buah judul pidato yang saya beri judul Hijrahnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti, tak akan pernah terganti, yang datangnya hanya 1 tahun sekali. Di bulan mulia ini Allah jaga kita dari godaan syaitan dengan cara mengurungnya. Di bulan yang suci ini Allah wajibkan kita berpuasa sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Dari ayat di atas tadi dapat kita simpulkan bagaimana Allah mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Betapa beruntungnya kita masih bisa merasakan bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Di bulan Ramadan ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil, terutama tentang bagaimana merubah diri menjadi lebih baik lagi. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita membersihkan hati dari hal-hal yang buruk. Kita sebagai umat muslim harusnya sedih dengan pergaulan di zaman sekarang. Di luar sana banyak anak-anak muda yang sibuk dengan gadget dan hal-hal yang lain. Pergaulan zaman sekarang merusak fisik dan mental anak-anak muda. Contohnya dari perkataan yang tidak benar, dari pergaulan yang salah, dan dari perilaku yang terlarang. Bagaimana bangsa ini bisa bangkit jika melahirkan muda-mudi yang rusak? Kita sebagai umat muslim dan bangsa Indonesia harusnya mengajak bangsa kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi dengan mentadaruskan Al-Quran, berbagi sesama yang membutuhkan, dan memperbanyak amalan. Jika di bulan-bulan lain kita jarang melaksanakan sholat, jika di bulan-bulan lain kita jarang membaca Al-Quran, maka inilah waktu yang tepat untuk kita merubahnya. Mungkin dengan amalan-amalan ini Allah berikan kita petunjuk menjadi lebih baik. Allah berikan kita syafaat dan ampunan. Allah berikan kita pengetahuan seluas-luasnya. Setelah sekian lama kita bermalas-malasan, maka inilah waktu yang tepat untuk kita memperbanyaki ibadah.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada perlakuan yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Di akhir pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, ke pasar beli jambu biji. Mungkin hanya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya kita dengarkan penampilan dari adik kita Keisha Tri Uzri Ananda, utusan dari Abu Musa. Dan langsung saja kita dengarkan bersama-sama komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Keisha. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Keisha pernah nggak mendengar lomba dai ini sebelumnya? Belum pernah ya. Baik Ananda, Keisha, terima kasih sudah bergabung di acara lomba dai ini. Tapi Ananda, kita lomba lah ya. Nah, Ustadz tadi sama Ustadz Rafi mau tengok-tengok mana isi ceramah kamu dengan teks kamu. Ada nggak tadi bawa teks? Teks ceramah ada? Ada Ustaz. Nah itu, udah Ustadz diberikan teksnya dengan isi ceramahnya nggak sama, jadi meraba-raba. Tapi ya sudah terima kasih sudah bergabung di acara kita ya. Nah, burung terima kasih, burung cendrawasih ya. Baik, tetap kami ucapkan ribuan terima kasih Ananda. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan langsung saja komentar yang kedua Ustadz Rafi Munir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, terima kasih Ananda Keisha. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sudah tampil, sudah ikut bergabung menyiarkan dakwah Islam ya pada masyarakat ya. Ini pertama tampil ya. Iya Ustaz. Nah, ya, sudah bagus. Cuman karena kita ini lomba, kalau bisa ya ikutilah memang prosedur lomba dalam tampil berpidato itu. Umpamanya bedakan tampil lomba pidato seperti baca buku ya. Jadi terkesan dibaca buku, ada intonasi, ada tekanan suara rendah, ada tinggi, itu perlu ya stressingnya itu kan. Jadi tidak monoton seperti itu saja. Nah, kemudian judulnya tadi apa nak? Hijrahnya di bulan Ramadan. Nah, yang Anda masukkan hijrah di sini apa? Saya belum temukan tadi. Tadi ada anak muda sekarang begini begitu. Lalu hijrah kemana dia sebenarnya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita mengatakan anak muda, jangan seluruhnya kita ponis mereka itu negatif. Karena ada juga anak muda itu ya tidak sibuk dengan gadget ya. Ada juga anak muda yang masih mondok pesantren, masih tadarus terus kan. Sebagian barangkali ya. Nah, sebagian. Jadi jangan kita ponis seluruhnya anak muda itu negatif semua jalan langkahnya kan. Masih ada yang baik kan. Cuman yang selama ini ada sebagian yang mungkin agak salah-salah jalan keliru, itulah yang kita himbau melalui dakwah ini kan. Ya itu. Kemudian dalam berpidato tadi udah ayat disampaikan ya. Alangkah baiknya juga diselingi dengan hadis Nabi, umpamanya tentang masalah hijrah tadi ya. Ada nggak bisa satu hadis Nabi tentang hijrah? Ada? Ya oke, kalaupun tidak ada, lain kali nanti itu kalau kita berpidato tentang hijrah, sangkutkan hadis tentang hijrah. Kemudian sangkutkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hijrah itu sehingga nyambung dia kan. Nah, dia orang lebih percaya, lebih meyakini pidato kita ada dasar tempat untuk kita merujuknya ya. Itu saja, terima kasih ya. Tadi jalan-jalan kemana tadi bilang pantunnya? Ke kota Jambi Ustaz. Ya, jauh kali ke Jambi. Ya udahlah, nggak usah jauh kali, jalan-jalan ke pasar pagi. Mana tahu Keisha bisa tampil lagi. Iya baik, terima kasih Ustadz untuk semangatnya ya di akhir ya. Baik.